Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 25 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Kita diingatkan bahwa cinta kita bisa merubah kehidupan sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau menunjukkan contoh hidup yang sangat bagus kepada kami. Bagaimana Engkau merangkul mereka yang dianggap berdosa dan menarik mereka kembali kepada jalan yang benar. Bantulah kami ya Tuhan agar kami pun boleh melakukan yang sama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah cinta kita bisa merubah kehidupan seseorang. Dalam masa puasa ini kita diajak untuk lebih banyak mengamalkan kasih dan pengampunan kepada sesama. Mudah-mudahan lewat kesaksian hidup kita yang baik, mereka boleh merubah cara hidup dan kembali merangkul kebaikan dan bertobat dari dosa. Hari ini Yesus sudah tunjukkan kepada kita satu contoh penghayatan dan pengamalan kasih dan pengampunan kepada Lewi, pemungut cukai. Lewi dikenal sebagai pemungut cukai yang tidak jujur. Di mata orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Lewi dianggap sebagai pendosa. Rupanya mereka tahu bahwa Lewi sering mencuri uang dan berlaku curang dalam menjalankan tugasnya sebagai pemungut cukai. Mungkin mereka tahu bahwa Lewi tidak jujur. Secara psikologis, mungkin Lewi merasa bahwa dia sudah tidak punya arti lagi di mata banyak orang. Dianggap tidak baik. Mungkin dia sempat berpikir bagaimanakah bisa merubah cara hidup dan merubah konsep masyarakat akan dirinya. Bagaimanakah ia bisa kembali mengangkat harga dirinya? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, peristiwa panggilan Lewi oleh Yesus Kristus pada hari ini merupakan satu proses transformasi hidup dari rasa tertekan karena dianggap sebagai pendosa menuju satu hidup baru, yaitu kembali dirangkul dan dihargai sebagai seorang manusia yang punya martabat dan harga diri. Yesus penebus dan penyelamat manusia tampil memanggil Lewi untuk mengikutinya. Panggilan itu langsung ditanggapi oleh Lewi sebagai satu hadiah berrahmat yang menyelamatkan dirinya. Mungkin dia juga sudah mendengar siapakah Yesus. Panggilan dari orang yang dianggapnya sebagai tokoh yang sangat dihormati dan disegani itu
dimanfaatkannya dengan baik. Ia tidak mau melewatkan kesempatan yang indah ini. Ia langsung mengikutinya. Ia sama sekali tidak memikirkan lagi apa yang sudah dibuatnya. Kini dia mau merangkul rahmat keselamatan yang dihadiahkan oleh Yesus penyelamat itu, yaitu Yesus Kristus. Yang sangat menarik dalam panggilan Lewi ini adalah bahwa Yesus memanggilnya bukan ke tempat yang baru, tetapi kembali kepada rumah tangganya sendiri, ke tempat di mana ia selalu hidup bersama keluarganya, ke tempat di mana ia selalu makan dan minum bersama keluarganya. Jadi tujuan utama dari panggilan Lewi adalah untuk keselamatan dirinya dan menjadikan dirinya sebagai sarana keselamatan bagi keluarganya. Sebagai reaksi atas panggilan yang menyelamatkan ini, Lewi merayakan pesta bersama teman-temannya. Cinta Yesus Kristus sudah merubah cara hidupnya dan mendatangkan sukacita bagi yang lain. Yesus sama sekali tidak menghakimi siapa-siapa, tetapi menyambut mereka yang terbuka menerima Dia. Barang siapa mendengarkan panggilan Tuhan dan mengikutinya, maka ia akan alami keselamatan dan sukacita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam masa puasa ini kita berlomba-lomba promosikan sikap yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus, yaitu memanggil dan membimbing sesama yang mungkin cara hidupnya bertentangan dengan nilai-nilai Injil kepada situasi penuh kasih. Semoga penghayatan dan pengamalan cinta kasih kita bisa merubah cara hidup sesama. Kita berdoa, semoga kita diberi hati dan telinga yang selalu siap merasakan dan mendengarkan Tuhan dan kepekaan untuk membawa sesama kepada Tuhan. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.